Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kali ini saya kehadiran seorang tamu yang ingin mencari tahu tentang silsilah orang-orang besar di masa kini yang tampaknya ketika dicari garis keturunannya dia sampai pada 8 tahun matematika. Saya tidak tahu apa yang mau diceritakan dan yang jelas dia akan berbicara, dia akan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan silsilah. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan mahasiswa tersebut. Jadi begini Pak, Ya. saya pernah melihat silsilah orang-orang Sulawesi Selatan di mana nama Lapatau Matanatika itu berada pada paling atas. Dan di sana saya juga melihat Sultan Hasanuddin dan Harun Palaka itu memiliki cucu dan keponakan di mana dia dinikahkan. Nah, dan kita ketahui bahwa kedua orang tersebut berselisih. Jadi bagaimana pernikahan itu bisa terjadi Pak? Gitu. Oke, begini. Jadi ketika perang antara VOC dengan kerajaan Goa, ya VOC ketika itu dibantu oleh orang-orang Bugis, dalam arti kata dibantu oleh Arupalaka. Ya. Orang-orang Bugis pengikut Arupalaka itu kebanyakan dari Sopeng dan Bone. Di ketika perang terjadi, kerajaan Goa kalah. Kerajaan Goa kalah dan dia harus menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian itu sebenarnya bukan berarti bahwa kerajaan Goa itu diduduki, dalam arti kata bahwa rajanya dihilangkan kedudukannya. Tidak, raja tetap berkuasa. Ketika mulai berkuasa VOC, ada kekhawatiran VOC ini siapa tahu nanti Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin bergabung kembali melawan VOC. Sebaliknya Arupalaka juga khawatir jangan sampai VOC ini bersekutu dengan Goa dan mengusir Arupalaka. Kekhawatiran ini semua berjalan, ya pelan-pelan berjalan. Akhirnya Belanda merasa bahwa lebih baik membangun kepercayaan kepada Arupalaka yang dia sudah tahu bagaimana kesetiaan Arupalaka ini itu dapat ditunjukkan ketika Arupalaka bersama VOC menyerang Pariaman di Sumatera. Akhirnya Arupalaka diberi tempat di satu daerah di wilayah Bontoala. Bontoala dekat dengan benteng Ujung Pandang atau Rotterdam. Selain diberi tempat, dibangunkan juga istana kemudian dan juga diberikan persenjataan kepada Arupalaka. Supaya Arupalaka tenang juga ya, jangan khawatir. Dalam perkembangannya kemudian kerajaan Goa ini di bawah Sultan Hasanuddin ingin kembali mengambil kekuasaannya. Terjadi perang dan akhirnya Sultan Hasanuddin kalah lagi, benteng Sumbawa dihancurkan. Dan Sultan Hasanuddin 3 atau 4 hari setelah itu mengundurkan diri menjadi Raja Goa. Hanya Raja Goa diambil alih oleh anaknya Sultan Hasanuddin. Lama kemudian Arupalaka sudah mengenal banyak tentang trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Dia banyak tahu. Akhirnya Arupalaka memutuskan barangkali sebaiknya kekuatan lokal, yaitu Goa yang sudah terobrak-abrik ini, Lu yang juga dikenal sebagai satu kerajaan yang punya wibawa yang besar, disatukan lewat pernikahan. Itulah sebabnya akhirnya Arupalaka, keponakannya Arupalaka Lapatau Matanatika yang kami sebutkan tadi itu, dan memang hampir orang-orang besar di Sulawesi Selatan ini kalau dia mencari silsilahnya dia pasti ke Lapatau Matanatika, bukan ke Arupalaka, karena Arupalaka itu walaupun istrinya ada 3-4 istrinya tapi tidak seorang pun yang melahirkan anak. Jadi Arupalaka itu tidak punya anak. Jadi keponakannya itu dinikahkan dengan cucu Sultan Hasanuddin. Siapa cucu Sultan Hasanuddin ini? Yaitu anaknya Sultan Abdul Jalil yang berkuasa ketika itu. Akhirnya dinikahkan, dan yang luar biasa sebenarnya adalah
Arupalaka sendiri yang datang melamar, dan dibuat satu kesepakatan bahwa anak yang lahir dari pernikahan ini harus menjadi raja di tempat ibunya berada. Jadi Lapatau Mata Nittika juga itu menikah di Luwu, tapi yang Arupalaka keponakan Arupalaka itu Lapatau menikah dulu di Luwu, baru dia menikah di Goa. Semua ini dirangkum. Dikatakan juga bahwa anak yang lahir dari pernikahan ini harus menjadi raja di tempat ibunya berada. Nah, itulah ceritanya. Sampai kalau kita lihat orang-orang besar masa kini ini, kalau dicari garisnya ke atas, itu memang ke Lapatau Mata Nittika. Jadi Pak, ini pernikahan keduanya ini orang-orang besar ya. Itu menimbulkan kekhawatiran bagi kolonial Belanda itu sendiri atau bagaimana Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi awal-awalnya itu kan timbul kekhawatiran semuanya, Arupalaka khawatir, VOC khawatir. Nah, ketika istana, dalam arti kata bahwa bangsawan-bangsawan istana ini sudah menikah satu sama lain, itu juga memang mengkhawatirkan Belanda. Ya, dia mengkhawatirkan Belanda. Dan kamu tahu bahwa salah seorang anak yang lahir dari istri Lapatau Mata Nittika dari bangsawan istana di Goa itu akhirnya diturunkan dari tahta ketika dia menjadi raja. Jadi ketika mertuanya ini Laparepa atau Sapawali ini yang diangkat menjadi raja menggantikan mertuanya itu, Belanda mulai khawatir. Akhirnya dia menghasut Dewan Batik Salapang Kerajaan Goa. Ya, Dewan Batik Salapang ini yang 9 orang itu yang menentukan siapa menjadi raja itu dihasut. Akhirnya diputuskan, akhirnya Laparepa dipecat menjadi raja. Dan kita tahu Laparepa ini sudah punya keluarga yang cukup banyak di Tallo. Apa boleh buat? Setelah dipecat, dia kembali lagi ke Bone. Dan nanti di Bone dia diangkat juga menjadi raja di Bone Laparepa ini. Jadi dampak dari pemecatan itu untuk Belanda apa? Ya, Belanda paling tidak dia sudah dapat memisahkan kekuatan ini, dua kekuatan ini, karena dia sangat khawatir. Jadi VOC itu sangat khawatir kalau kerajaan Goa ini punya ikatan keluarga dengan kerajaan Bone, dan itu terus menerus dia upayakan untuk dipisahkan. Dulu ketika Arupalaka masih memegang kekuasaan, kesetiaan Arupalaka dia masih bisa pegang. Tapi ketika Arupalaka sudah meninggal, wafat tahun 1696 itu dia wafat, itu raja-raja Bone selanjutnya mulai tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena raja-raja Bone ini pengaruh Islam yang sangat kuat yang masuk ke Bone itu membuat mereka sesuatu yang di luar Islam menjadi sesuatu yang harus dilawan sebenarnya. Nah, karena itu agama Islam banyak digunakan sebagai senjata untuk melawan. Ketika kekuatan persenjataan tidak banyak, maka salah satu untuk mengajak orang melawan yaitu dengan jihad itu. Nah, itu yang dipakai sebenarnya, sehingga Belanda ini mau tidak mau dia sering coba menghasut agar Bone dan Goa tidak menyatu. Jadi begini Pak, ini kan kita tahu bersama keduanya berselisih kan? Ya. Terus ini suasana bagaimana gitu untuk menyatukan ini keduanya? Ini terjadi pernikahan ini setelah meninggalnya Sultan Hasanuddin kah atau sebelumnya? Pernikahan itu terjadi sesudah. Jadi kita tahu Sultan Hasanuddin itu setelah Benteng Sumbo jatuh, 4 hari kemudian dia mengundurkan diri. Ya, tidak sampai setahun kemudian wafat dia. Jadi pernikahan itu terjadi setelah Sultan Hasanuddin wafat. Ya, saya tidak tahu apakah kalau Sultan Hasanuddin hidup dia akan menyetujui, tapi saya pikir Sultan Hasanuddin itu
oleh sebagian orang dianggap sebagai ulama juga sebenarnya. Jadi dia sangat kuat pegangannya pada Islam, sehingga dia tidak mengenal yang namanya menyerah, ya, tidak mengenal takut, dia tetap melawan. Jadi pengunduran diri Sultan Hasanuddin itu sebenarnya adalah bagian dari strategi dia untuk bangkit melawan dengan menempatkan anaknya yang masih belum dewasa untuk menjadi raja, agar kelak nanti yang menjadi walinya itu adalah Karaeng Karundung. Siapa Karaeng Karundung ini? Inilah orang yang sangat benci pada Belanda dan ketika itu menjadi Perdana Menteri di Kerajaan Goa. Jadi walaupun barangkali pernikahan itu dilakukan sebelum, ya tetap Sultan Hasanuddin akan merestui itu. Menarik sekali ya Pak. Jadi kita ketahui bahwa mereka dulunya musuhan, terus setelah meninggalnya Sultan Hasanuddin, dua kerajaan ini berpikir untuk menyatukan keduanya, sehingga dengan mengadakan pernikahan tersebut ini menimbulkan kekhawatiran dari Belanda. Jadi itu bagus dong untuk Indonesia kan, bagus karena membuat Belanda bisa dibilang segan kan. Jadi dia mengambil langkah yang mungkin menurut dia bisa membuatnya menang, namun itu masih kemungkinan juga kan. Ya. Dan kamu tahu bahwa hasil pernikahan antara keponakan Arupalaka ini, Lapatau Matanatika, dengan putri bangsawan dari Goa, putri bangsawan dari Luwu, itu kemudian melahirkan orang-orang hebat di tahun 45. Orang-orang hebat ya, misalnya Andi Gemma, Imang-Imangi, ya toh, pokoknya banyak sekali, Andi Mapanyuki. Itu semua adalah kalau ditarik garis keturunannya itu berasal dari Lapatau Matanatika. Dan juga ingat mantan gubernur Sulawesi Selatan Pak Amin Sam itu leluhurnya itu ya Lapatau Matanatika. Jadi warisan yang diberi yang dapat kita nikmati dari cara bertindak berpikir Arupalaka itu kita bisa nikmati di tahun-tahun 45 ketika bangsa-bangsawan tadi ini menyatu untuk mengakui berada di belakang Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta pada 17 Agustus 45. Tapi Pak, ini yang menjadi pertanyaan Andi Mapanyuki, Andi Gemma, kita ketahui itu ada nama-namanya di jalanan Makassar. Dan Bapak bilang Arupalaka cukup berperan juga dalam membangun kota Makassar itu sendiri kan. Kenapa Arupalaka sendiri tidak diberikan penghormatan? Kan katanya jalan di Makassar itu salah satunya itu penghormatan kan, nama-nama jalan yang Andi Mapanyuki itu tadi. Kenapa Arupalaka tidak menjadi salah satu jalan di Makassar menurut Bapak itu kenapa ya? Ya itu panjang ceritanya, nanti kita diskusi di lain kesempatan lain. Baik, demikian bincang-bincang sejenak saya dengan salah seorang mahasiswa tentang pernikahan Lapatau Matanatika dari Bone dengan putri istana dari Luwu dan Goa. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini dapat bermanfaat pada banyak orang. Baik, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa like dan share video ini, terus juga jangan lupa subscribe dan channel ini kita dapat berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.